Halo, kembali lagi bersama saya Max. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Sesuai jadwal di episode kali ini kita akan lanjutkan serial Chandra Nandini episode 17, part 1 dan part 2. Baiklah, tanpa basa-basi langsung kita gaskeun simak alurnya. Episode diawali ketika Helena tengah emosi dan berbicara dengan ibunya karena tidak membangunkannya hingga membuat Nandini lah yang bersama Chandra saat ini untuk perayaan TIS. Apapun balas bertanya tidakkah dia bisa melakukan apapun dengan mandiri. Lalu Helena pun berkata sudah mencobanya tapi tidak bisa. Apapun menenangkan Helena dan berkata bahwa mereka tidak akan membiarkan Nandini menyelesaikan puasanya. Sementara Nandini tengah berjalan di koridor dan Chandra mengikutinya sambil bertanya-tanya mengapa dia pergi ke kamar Cahaya, tapi pelayan mendatangi Chandra dan memberikan minyak yang diminta Chandra. Lalu malaikat itu pun menarik Nandini ke hadapannya dan berkata kalau dirinya tahu dia akan mendatanginya. Lalu Chandra sendiri berkata pada pelayannya agar memberikan minyak itu pada Dadima. Lalu Chandra bergegas mencari Nandini. Nandini sendiri memeluk leher malaikat itu dan ini membuktikan bahwa Nandini mempunyai dua kepribadian. Di satu sisi Nandini merupakan orang yang sangat membenci malaikat itu dan di sisi lain Nandini sangat mencintai malaikat itu. Nandini mengatakan bahwa dirinya tidak hanya tertarik padanya tapi sangat mencintainya. Nandini pun berkata bahkan dirinya berpuasa untuknya dan mereka akan merayakannya. Malaikat itu pun hendak mencium Nandini tapi dia mendengar suara langkah kaki dan serta-merta malaikat itu melepas Nandini kemudian berkata agar Nandini meninggalkannya. Karena dirinya suami Cahaya dan hanya Cahaya yang dicintainya. Nandini pun terheran-heran dengan sikap malaikat itu. Malaikat itu mengucapkan itu bukan serta-merta tidak ada alasan karena Chandra yang tiba di sana kembali salah paham mendengar penolakan malaikat itu pada Nandini. Nandini sendiri bertanya pada malaikat itu, tapi malaikat itu dengan sifat liciknya meminta maaf pada Nandini karena tidak bisa menanggapinya dan memintanya pergi. Nandini pun beranjak pergi dan malaikat itu membalikan badan dan pura-pura terkejut melihat Chandra. Malaikat itu lalu mengatakan kalau Nandini berada di kamarnya karena berharap bisa merayakan TIS bersamanya. Chandra pun hanya diam dan bergegas pergi dalam kemarahannya. Lalu Nandini yang asli memakai pakaian hadiah dari Chandra dan tengah menyiapkan nampan pujanya sambil memikirkan Chandra. Lalu pun Chandra kemudian muncul dengan kemarahannya. Nandini teringat pesan Dadima agar dia meminta berkat dari Chandra. Chandra dan Nandini pun saling menghampiri. Nandini lalu mengambil berkat dari kaki Chandra sembari mengatakan bahwa Dadima menyuruhnya meminta berkatnya, tapi Chandra kemudian melempar nampannya. Chandra lalu memakinya dengan berkata, karena aku sudah tahu bahwa kau berpuasa untuk pria lain. Setelah puas memaki, Chandra pun beranjak pergi, tapi Dadima muncul di ambang pintu dan melihat Nandini memegangi kepalanya kemudian pingsan. Dadima dan Chandra pun bergegas menghampirinya. Nandini pun tersadar dan membuka mata. Dia melihat semua anggota keluarga berkumpul. Tabib lalu mengatakan bahwa Nandini baik-baik saja dan dia pingsan sebab sedang puasa. Lalu tabib beranjak pergi. Mora dan Dadima mendekati Nandini dan berbicara dengannya. Lalu pelayan datang mengatakan bahwa bulan sudah muncul. Dadima pun mengajak semuanya ke teras dan Dadima menyuruh Chandra membawa Nandini. Lalu Chandra pun dengan terpaksa membantu Nandini berdiri dan memapahnya berjalan. Nandini melakukan arti bersama Kanika sambil memandang bulan. Lalu Nandini pun melakukannya sambil berdoa agar Chandra selalu bahagia meski dia tidak mencintainya. Lalu Nandini menyentuh kaki Chandra untuk meminta berkatnya. Sementara Chandra dengan amarah membara terpaksa menatap Nandini dan memberikan berkatnya. Dadima menghampirinya dan berbicara dengannya agar memberikan air pada Nandini. Lalu Chandra meminumkan air pada Nandini dan menyuapinya manisan. Malaikat itu maupun Helena sama-sama kesal melihat mereka. Lalu scene berpindah ketika Nandini kembali ke kamar dan membuka perhiasannya. Chandra datang sambil bertepuk tangan dan memuji kehebatan akting Nandini. Chandra lalu bertanya mengapa dia benar-benar berpuasa. Lalu Nandini menjawab karena dirinya seorang istri dan ini sudah menjadi tradisinya. Chandra pun tertawa terbahak-bahak sambil mencela Nandini dan memaksa memeluknya. Nandini pun berontak melepaskan diri dan Chandra kembali menghinanya. Lalu Chandra juga memperingatkan agar Nandini menjauh dari suami kakaknya. Nandini pun memalingkan wajah menjauhi Chandra. Lalu Nandini mengatakan pada Chandra bahwa dirinya berpuasa untuknya dan untuk umur panjangnya. Tapi dia bersikap seperti ini. Chandra pun berkata, bukan karena kau adalah putrinya Padmananda, atau karena kau mencintai malaikat itu. Aku membencimu karena... Nandini pun bertanya kelanjutan ucapan Chandra, tapi Chandra hanya menjawab bahwa bukan hal penting untuk mengatakannya.
Chandra lalu beranjak pergi sambil mengusap air matanya dan berpikir kalau Nandini tidak memahami perasaan ini. Sementara Nandini salah paham dan mengira Chandra mempunyai banyak alasan untuk membencinya. Scene berpindah ketika Apama menemui Sunanda dan mengajaknya pergi. Keduanya kembali ke ruang rahasia dan menemui gadis di sana yang sedang merokok. Apama lalu memanggil nama Nandini dan gadis itu yang serupa dengan Nandini melirik Apama lalu menghampirinya dan menghembuskan asap rokok ke wajah Apama seraya berkata dengan ketus untuk tidak memanggilnya Nandini karena namanya adalah Rupa. Rupa lalu berbicara dengan mereka. Apama kemudian mengatakan agar Rupa tetap berakting seperti itu dan dia akan mendapatkan koin emas. Lalu Apama menyerahkan kantong berisi koin emas pada Sunanda. Sunanda pun menuang isinya dan Rupa merampasnya lalu membuangnya. Apama naik pitam dan bertanya. Kosong apa ini? Rupa pun menjelaskan bahwa dirinya tidak ingin bekerja untuk orang lain, melainkan dirinya ingin bekerja untuk diri sendiri dan ingin mempunyai semua yang Nandini miliki. Jadi dia tidak ingin uang dari Apama. Lalu Apama pun setuju dan menanyakan mengapa dia bisa mirip sekali dengan Nandini. Lalu Sunanda pun menjawab bahwa dia tidak perlu tahu dan dia cukup menjaga agar Nandini dan Rupa saling berjauhan. Apama lalu kembali bertanya pada Rupa mengapa dia sangat membenci Nandini. Rupa pun berkata bahwa dia akan segera tahu dan Rupa menyuruhnya untuk tidak banyak tanya atau kerjasama mereka akan batal. Sunanda dan Apama mengajak Rupa keluar dari ruang rahasianya. Kemudian Rupa berkata kalau dirinya ingin tahu apa saja yang Nandini punya. Tapi tiba-tiba Rupa melihat Nandini yang berjalan di koridor sambil menangis. Lalu Apama dan Sunanda maupun Rupa pun panik. Lalu diam-diam Rupa kembali ke ruang rahasianya. Nandini pun muncul di hadapan Sunanda dan mengatakan kalau dirinya mencari-carinya kemana-mana dan ingin berbicara hal penting. Lalu Nandini mengajak Sunanda pergi. Rupa pun kembali keluar dan mengatakan, Ayo kita bekerja sekarang. lalu Rupa pun beranjak pergi dan Apama pun tersenyum menatapnya. Rupa mengetahui bahwa Nandini sedang berbicara dengan Sunanda dan Rupa pun memanfaatkan keadaan itu. Ia pergi ke kamar Nandini dan bercermin, kemudian Chandra pun datang. Rupa menyembunyikan kuku panjangnya lalu tersenyum pada Chandra lantas memeluknya. Chandra pun terkejut dan bertanya apa yang terjadi. Dadima yang ada di luar tersenyum melihat mereka. Rupa pun mengatakan keberadaan Dadima pada Chandra dan Chandra pun balik memeluk Rupa yang disangkanya Nandini. Kuku Rupa melukai punggung Chandra dan Chandra mengatakannya pada Rupa. Rupa pun mengingatkan dirinya sendiri untuk mengendalikan diri atau Chandra akan mengetahui yang sebenarnya. Sementara Nandini yang asli masih berkeluh kesah pada Sunanda tentang orang yang sudah menampar Helena dan merokok serta bersama Maleketu. Nandini berkata jika dirinya tidak pernah menyukai Maleketu, tapi Chandra selalu berpikir demikian. Sunanda pun berpikir bahwa ini berita buruk karena Nandini bisa mengetahui kebenarannya dan Sunanda berpikir harus mengalihkan perhatiannya pada Nandini. Sunanda pun berbicara pada Nandini bahwa dia butuh perawatan dan Nandini pun berkata pada Sunanda bahwa dia pun tidak bisa memahaminya dan Nandini bergegas pergi. Sunanda pun panik sebab jika Nandini ke kamarnya maka dia akan melihat Rupa di sana atau Nandini KW. Kembali ke kamar Nandini, Rupa pun melepas pelukannya dan pura-pura terkejut melihat Dadima. Begitu juga Chandra, lalu Dadima berbicara pada mereka kalau dirinya merasa senang mereka sudah menyelesaikan perayaan Tis. Dan Dadima memberikan gelang sebagai hadiah. Dadima pun menyerahkannya pada Chandra dan menyuruh Chandra memberikannya pada Nandini setelah dirinya pergi. Lalu Dadima pun keluar kamar. Sementara Sunanda berusaha mengejar Nandini yang ori, sementara Chandra berbicara pada Rupa sampai berapa lama mereka harus berpura-pura melakukan hubungan yang tidak disukainya ini. Nandini yang ori hendak kembali ke kamar dan terkejut melihat Apama yang tiba-tiba muncul dan terjatuh di belakangnya. Apama pun meminta bantuan Nandini dan Nandini mengantar Apama. Sementara Sunanda bergegas ke kamar Chandra dan meminta izin Chandra untuk membawa Nandini yang KW. Chandra pun mengizinkannya dan Sunanda membawa Rupa keluar. Sementara Helena mengkhawatirkan keadaan ibunya saat Nandini memapahnya ke kamar. Helena lalu bergerak mencari minyak urut dan Apama mengucapkan terima kasih pada Nandini dan Nandini pun beranjak pergi. Helena kembali dengan minyak urutnya tapi Apama bangun dari baringnya dan menolak minyak urut Helena. Apama berdiri mengajak Helena menari dan Helena berkata kalau dirinya tidak pernah tahu apa yang akan dilakukannya. Apama pun menjawab bahwa jika waktunya telah tiba maka dia akan diberitahu. Lalu Apama pun beranjak pergi. Scene berpindah ke taman saat Maleketu dan Cahaya sedang asik mengobrol.
Cahaya pun terpeleset dan jatuh menimpa Malaiketu. Sementara Malaiketu sendiri terluka, tangannya terkena batu karena menahan badannya dan badan Cahaya. Cahaya pun mengkhawatirkannya dan mengatakan akan menceritakan obat. Lalu Cahaya melihat Nandini melintas dan meminta bantuannya untuk membawakan obat. Nandini pun bergegas pergi mengambilkan obat. Nandini pun kembali dengan membawa ramuan, tapi Cahaya tidak menyukai bau ramuan tersebut dan meminta bantuan Nandini untuk mengobati Malaiketu. Nandini duduk di sebelah Malaiketu dan mulai mengobati tangannya. Nandini pun mencoba menghindar setiap kali Malaiketu berusaha memegang tangannya secara diam-diam. Sialnya, Chandra tengah melintas melewati balkon dan melihat Nandini, Cahaya, dan Malaiketu di taman. Chandra lalu melihat kuku Nandini yang tidak lagi panjang. Ia pun terheran-heran karena sebelumnya kuku Nandini sangat panjang. Dan Chandra pun berpikir bahwa Nandini memanjangkan kukunya sengaja untuk menyakitinya, dan sekarang supaya Malaiketu tidak terluka, Nandini memotong kukunya. Pagi berlalu, malam pun tiba. Chandra mondar-mandir di teras sambil bergumam, Dia memotongnya. Apa? Nandini pun muncul dan bertanya apa maksud ucapannya. Chandra pun berkata bahwa dia memotong kukunya agar Malaiketu tak terluka. Nandini pun heran dengan ucapan Chandra dan Nandini menyahut bahwa dirinya tidak pernah memanjangkan kukunya. Chandra lalu memeriksa kuku Nandini dan menunjukkan luka di punggungnya sambil berkata, Bohong, apa aku ini kera? Apa aku suka menggaruk diriku sendiri? Nandini pun tertawa tertahan seraya menjawab bahwa mungkin dia salah satunya. Chandra pun lalu kembali berkata, Habis minum, tadi kau bilang aku tampan, dan sekarang kau bilang aku seperti kera. Nandini pun membalas dengan berkata bahwa dia pasti sedang mabuk, dan Nandini mengingatkan kalau Bahubali juga seorang raja dan juga seekor kera. Chandra kemudian masuk ke kamar dan melihat luka cakaran rupa di punggungnya. Nandini kemudian membuat ramuan obat dan memberikannya pada Chandra. Chandra lalu mengambilnya dan berkata tidak butuh bantuannya, lalu mencoba mengoleskan ke punggungnya sendiri tapi kesulitan. Nandini pun membantunya dan Chandra kembali bertanya pada Nandini apakah dia benar-benar menganggapnya tampan. Nandini menjawab bahwa dirinya tidak pernah berkata seperti itu. Nandini lalu mengobati punggung Chandra sambil meniupnya agar tidak terasa perih. Chandra pun memandangi Nandini. Sementara itu Dudara berjalan di koridor dan mendengar suara Apama. Dudara mengintainya dan terkejut melihat Apama juga memakan hati. Helena memanggil pelayan dan Apama mengatakan pada pelayan tadi agar mencarikan buah segar sebab kalau tidak dia yang akan dimakannya. Dudara pun semakin terkejut dan berkata bahwa tidak akan ada manusia yang tersisa di istana ini. Tiba-tiba Apama dan Helena sudah menghampiri Dudara dan mengejutkannya. Apama dan Helena bertanya pada Dudara apa yang sedang dilakukannya. Apama pun berkata pada Helena agar tidak bersikap kasar pada Dudara karena dia sedang hamil. Apama lalu mengajak Dudara makan bersama mereka. Dudara pun panik dan berkata kalau Mora memanggilnya lalu beranjak pergi. Helena pun heran dan berkata pada ibunya selalu alasan itu yang dipakai oleh Dudara. Apama pun berkata agar Helena fokus pada Chandra, Nandini dan bukan pada Dudara. Scene berpindah ketika Chandra ke kamar dan melihat Nandini tengah membaca buku. Chandra lalu berjalan mondar-mandir dan Nandini bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya. Dadima pun masuk dan bertanya pada Chandra mengenai keputusannya. Chandra meminta maaf karena belum memberitahu Nandini. Dadima pun memanggil Nandini dan Nandini mendekat dan meminta berkat Dadima. Lalu Chandra memberitahu bahwa hari ini ulang tahun ibunya dan mereka harus memikirkan hadiah untuknya. Dadima menyuruh Chandra dan Nandini memikirkannya bersama-sama, lalu Dadima pun beranjak pergi. Setelah Dadima pergi, Nandini kembali duduk membaca buku dan Chandra kembali mondar-mandir. Nandini pun bertanya apa dia sudah menemukan hadiah apa yang akan diberikannya pada ibunya. Chandra pun mengatakan bahwa dirinya baru saja bertemu dengan sang ibu, jadi tidak tahu banyak tentang kesukaannya. Chandra pun bertanya pada Nandini haruskah dirinya menghadiahi perhiasan atau barang antik. Nandini pun memberi saran agar Chandra memberikan barang-barang masa kecilnya karena sang ibu tidak pernah tahu perkembangannya di masa kecil. Chandra lalu membuka peti barangnya dan mencari-cari sesuatu. Nandini pun membantunya mencari dan bertanya detail barang-barangnya. Chandra menjelaskan satu persatu dengan haru lalu menutup petinya dan berkata tidak akan memberikan hadiah tersebut. Nandini pun melarang dan memberi ide. Dia mengambil nampan dan menyusun barang-barang di peti tadi di atas nampan tersebut dan menutupinya dengan kain. Setelah itu Chandra pergi ke taman dan mendengar suara Rupa atau Nandini KW yang juga berada di taman dan tengah menyanyi.
Chandra pun memuji suara Rupa atau Nandini KW ini. Rupa pun memuji ketampanan Chandra, tapi Chandra balik berkata dengan bertanya, Ada apa ini? Rupa pun heran dengan ucapan Chandra dan berkata bahwa dia adalah pria paling tampan, dan Rupa bertanya siapa yang menyebutnya seperti kera. Apama pun memperhatikan mereka dari balkon. Chandra kembali ke istana dan di sana sedang diadakan pertunjukan kera di teras. Chandra terus-menerus menatap Nandini, lalu Helena berteriak menyuruh berhenti dan Helena mempertanyakan pertunjukan macam apa itu. Chandra menanggapi bahwa pertunjukannya sangat bagus dan Chandra menyuruh agar pertunjukannya dilanjutkan. Pertunjukan kembali diteruskan. Nandini lalu melihat Chandra memegang luka di punggungnya dan Nandini teringat saat menyebutnya kera. Nandini pun tersenyum dan Chandra lalu menatap Nandini dan mengatakan bahwa Nandini sangat aneh karena semalam memanggilnya tampan tapi pagi tadi memanggilnya kera. Teman Chandra di sebelahnya mengomentari bahwa seorang istri selalu aneh dengan setiap kalimatnya. Teman Chandra berkata kalau dirinya cukup lelah dengan satu istri dan bertanya pada Chandra bagaimana dia mengatasi 3 istri. Chandra pun menjawab bahwa berperang adalah pilihan yang terbaik daripada menikahi wanita. Scene berpindah ketika Apama menyeret Rupa ke kamarnya dan memperingatkannya agar menjauhi Chandra dan berhenti menyebutnya tampan. Rupa pun balas bertanya apa salahnya dengan pujiannya karena Chandra memang benar-benar tampan. Apama pun menyuruh Rupa mengikuti apa yang dikatakannya. Lalu dia mengajak Rupa membuat surat untuk Malaiketu dan atas nama Nandini. Isi surat itu adalah ajakan untuk bertemu. Setelah selesai menulis, Apama memberikan surat itu pada Rupa dan Rupa pun beranjak pergi. Sementara Malaiketu tengah membacakan cerita pada Cahaya. Rupa masuk ke sana dan pura-pura memeluk Cahaya lantas memberikan suratnya pada Malaiketu dari balik punggung Cahaya, lalu Rupa pun beranjak pergi. Cahaya meminta Malaiketu melanjutkan ceritanya, tapi Malaiketu beralasan tengah sakit kepala dan menyuruh pelayan membawa Cahaya untuk melakukan tugas rutinnya. Malaiketu lalu membaca surat Rupa yang dikiranya dari Nandini dan Malaiketu pun bersemangat setelah membacanya. Lalu Malaiketu pun berjalan hendak menemui Nandini di kamar mandi, tapi Chandra juga melangkah ke arah sana. Malaiketu pun bersembunyi dan Chandra masuk ke bilik mandi dan melihat Nandini yang mandi dengan membelakanginya. Sedangkan itu ternyata Rupa bukan Nandini. Malaiketu yang masih bersembunyi di luar pun berpikir untuk berhati-hati terhadap Nandini karena ini pasti jebakannya untuk menunjukkan perilaku aslinya. Rupa yang menyangka Malaiketu yang datang pun menyuruh Chandra menggosok punggungnya. Lalu Chandra pun berpikir kalau Nandini pasti tengah mabuk. Tapi kemudian Chandra mendekat dan menggosok punggung Rupa dengan perlahan. Apama mengintainya dari kejauhan dan terkejut melihat Chandra yang datang. Rupa lalu berkata, Sebaiknya kita melupakan semua masa lalu kita. Chandra pun tersenyum senang karena berpikir Nandini sudah melupakan Malaiketu dan Chandra terus menggosok punggung Rupa. Rupa pun melanjutkannya dengan berkata, Benarkan Malaiketu? Chandra yang kaget pun terperanjat dan kemudian bergegas pergi dengan emosi. Rupa membalikan badan dan tersenyum puas seraya berkata bahwa pekerjaannya sudah selesai. Apama muncul dan memujinya lantas mengatakan bahwa tadi yang datang Chandra dan saat dia menyebut nama Malaiketu, Chandra pun marah dan beranjak pergi. Lalu Chandra pun kembali ke kamar dengan amarah. Malaiketu mendatanginya dan menunjukkan surat dari Rupa atau Nandini KW. Chandra membacanya dan semakin murka. Malaiketu terus berbicara bahwa jika Cahaya membacanya maka itu tidak akan baik untuknya. Malaiketu pun bertanya pada Chandra apa yang harus dilakukannya. Chandra pun berkata kalau dirinya tahu apa yang harus dilakukannya dan Chandra bergegas pergi. Chandra pun pergi ke balkon dan menyuruh pelayan memanggil Nandini. Tak lama kemudian Nandini muncul dan bertanya, Kau memanggilku? Chandra pun menatapnya dan mengatakan dengan menahan emosi agar dia menyiapkan peralatan mandinya. Nandini mengiyakan lalu Nandini mengambil peralatan mandi Chandra. Chandra membuka selendang dan masuk ke kolam lalu meminta agar menggosok punggungnya. Nandini berpikir bahwa Chandra sudah hilang akal dan dirinya merasa aneh meski Chandra adalah suaminya. Lalu sambil membalikan badan Nandini hendak menggosok punggung Chandra. Seperti apa yang dilakukan Rupa, Chandra pun menghentikannya dan mengatakan kalau dirinya menyuruh Helena bukan dia. Helena muncul dan Chandra mengatakan kalau Nandini bisa pergi. Helena pun meminta sabun di tangan Nandini lalu Helena menggosok punggung Chandra dengan mesra. Nandini pun menangis dan terluka untuk kesekian kali menyaksikannya. Nandini pun hendak beranjak pergi tapi Chandra menahannya dan menyuruhnya mendekorasi kolamnya dengan serpihan mawar. Nandini kembali dan menaburkan serpihan mawar ke dalam kolam sambil mengelilinginya menyaksikan kemesraan Chandra dan Helena.
Helena ikut masuk ke dalam kolam dan mengatakan ingin mandi bersama. Chandra pun kemudian menarik Helena ke dalam pelukannya. Nandini yang geram menekan nampan bunganya hingga terluka dan Nandini melepaskan nampannya. Chandra lalu melihat telapak tangan Nandini yang berdarah. Nandini beranjak pergi dan Chandra mengejarnya karena mengkhawatirkan keadaannya. Helena pun tersenyum puas mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak terlalu cemas karena Chandra akan segera menjadi miliknya. Nandini berjalan di koridor sambil memegangi tangannya yang sakit dan berkata bahwa meski dirinya tahu Chandra tidak menyukainya, tapi mengapa tetap merasa terluka sementara Chandra di belakangnya meminta Nandini berhenti. Nandini masuk ke kamar dan terkejut melihat Dadima berada di sana. Nandini menghapus air matanya dan menyembunyikan tangannya yang terluka. Dadima lalu bertanya dari mana saja dia dan menanyakan keberadaan Chandra. Chandra pun masuk dan tersenyum pada Dadima lalu menghampiri Nandini dan melihat tangan Nandini yang terluka. Chandra lalu memegangi tangan tersebut meski Nandini berusaha berontak melepaskannya dengan diam-diam. Lalu Dadima berbicara pada Chandra Nandini sambil mengenalkan seorang pelukis. Dadima berkata ingin lukisan mereka karena jika mereka tidak bersamanya maka dirinya bisa melihat lukisan tersebut. Chandra berkata akan berganti baju dan hendak beranjak pergi, tapi Dadima melarang dan mengatakan bahwa apa yang mereka kenakan sudah cukup bagus. Dadima kemudian duduk santai sementara Chandra mengatur posisi dengan memeluk Nandini untuk dilukis. Chandra dan Nandini pun masih saling berpelukan untuk dilukis. Chandra teringat ucapan Chanakya dan berpikir positif untuk setiap kata-katanya. Tapi Chandra juga bertanya-tanya mengapa dirinya terluka ketika melihat tangan Nandini berdarah, sementara Nandini teringat saat Helena dan Chandra berpelukan dan berpikir bahwa Helena adalah istri Chandra dan Chandra sangat mencintai Helena. Tidak lama kemudian, sang pelukis selesai dengan lukisannya dan Dadima memberikan uang padanya. Dadima berkata agar Chandra menyimpannya di kamar dan ketika dirinya akan pulang nanti, baru akan dibawanya. Chandra dan Nandini pun saling melepaskan diri. Dadima lalu keluar kamar, lalu Chandra pun menundukkan Nandini dan mengobati lukanya sambil berkata, Malaikat itu memberikanmu luluh di ruang mandi. Itu yang kau inginkan? Nandini pun berkata berani-beraninya dia berbicara seperti itu. Chandra lalu membacakan surat rupa yang mengatasnamakan Nandini. Nandini pun berbicara, Hentikan ini, Chandra. Cukup. lalu Chandra pun berkata bahwa sekarang pasti dia akan mengatakan kalau surat itu bukan tulisannya. Dan Chandra mengingatkan kembali pada Nandini tentang perilaku-perilaku buruknya selama ini. Nandini mencoba memberi penjelasan mengenai surat tadi, tapi Chandra terus mencelanya. Nandini pun menangis dan mengatakan tidak pernah menulis surat tadi. Lalu Nandini pun pergi ke kamar Sunanda. Ia pun menangis lalu bercerita pada Sunanda bahwa dirinya tidak pernah melakukan hal-hal yang dituduhkan, tapi semuanya menyalahkannya atas hal-hal tersebut. Sunanda pun menenangkannya dan berkata harus memanggil dokter untuknya. Seorang dokter wanita kemudian datang dan Sunanda menghampirinya. Dokter kemudian memeriksa Nandini dan bertanya keluhannya. Nandini menceritakan sambil menangis. Sunanda pura-pura bertanya pada sang dokter tentang penyakit Nandini dan dokter memberi penjelasan bahwa Nandini mempunyai masalah kepribadian ganda hingga dia bersikap seperti demikian. Nandini pun terkejut mendengarnya. Lalu Sunanda pun memeluk Nandini menenangkannya sambil tertawa penuh arti. Nandini berkata bahwa dirinya harus memberitahu Chandra tentang penyakitnya lalu beranjak pergi. Sunanda pun berpikir bahwa ini tidak akan baik untuknya. Kemudian Sunanda menghentikan Nandini lantas menakut-nakutinya dengan berkata jika Chandra tahu hal ini maka Chandra akan mengusirnya keluar untuk selamanya dan akan memperlakukan keluarganya seperti pelayan. Jadi Sunanda menyarankan agar dia tidak memberitahu Chandra. Lalu Nandini pun kembali ke kamarnya. Ia termenung sambil memegangi bukunya. Dan ini teringat ucapan dokter tadi. Chandra kemudian datang dan mereka saling diam. Dadima kemudian menyusul dan memanggil Nandini. Dadima menundukkan Nandini dan berkata agar dia duduk di kursi karena pelayan akan melukis mehendi di tangannya. Nandini pun terkejut dan kembali bertanya untuk apa. Dadima lalu menjelaskan untuk merayakan ulang tahun Mora. Nandini terpaksa menunjukkan kedua telapak tangannya. Dadima terkejut melihat salah satu tangan Nandini yang terluka dan bertanya, Ada apa ini, Chandra? Lalu Chandra pun menjawab, Aku tidak tahu, Nek. Nandini pun mendukung ucapan Chandra tadi. Lalu Dadima pun menyuruh pelayan melukis mehendi di sisi telapak tangan Nandini yang tidak terluka. Dadima menyuruh Chandra mengambil bantal dan Chandra pun memberikannya pada Dadima, tapi Dadima menyuruhnya memberikan pada Nandini. Chandra pun memasangkan bantal di punggung Nandini dan mereka berdua saling tatap. Setelah selesai dilukis, Dadima kembali menyuruh Chandra agar mencari namanya di mehendi Nandini. Dan Chandra duduk di sebelah Nandini lalu memeriksa tangan Nandini.
Nandini dengan diam-diam memberitahu Chandra di mana namanya terlukis dan Chandra pun mengatakan pada Dadima. Nandini lalu menarik tangannya dan Chandra pun pamit pada Dadima. Lalu setelah itu Nandini pergi ke Kanika dan meminta bantuannya agar memberitahu pelukis sketsa wajah Raja Suryagupta. Lalu Kanika pun memberi arahan pada seorang pelukis untuk melukis sketsa Suryagupta. Setelah selesai melukisnya, Nandini memberikan uang pada pelukis tadi dan kembali berbicara dengannya kalau dirinya ingin memberikannya pada Mora sebagai hadiah ulang tahunnya. Nandini lantas meletakkan sketsa tadi di nampan dan menutupinya. Adegan berpindah ketika Rupa atau Nandini KW tengah merokok dan duduk di balkon. Lalu Sunada pun melihatnya dan menegurnya, tapi Rupa tertawa mendengarnya. Sunada kemudian mengomelinya. Rupa pun berkomentar bahwa jika ada yang melihatnya merokok pasti mengira dirinya adalah Nandini. Dan esok adalah hari terburuk dalam kehidupan Nandini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton ulasan Chandra Nandini sampai selesai. Salam sejahtera untuk kita semua dan jangan lupa tonton kelanjutan kisahnya ya guys.